Di zaman digital ini, informasi ada di mana-mana. Kita membagikannya terus-menerus. Tapi tidak semua informasi itu sama. Ada informasi pribadi. Informasi ini bersifat rahasia dan harus dilindungi. Ada juga informasi publik. Tidak masalah jika informasi ini dibagikan secara luas. Memahami perbedaan antara informasi pribadi dan publik sangat penting. Pemahaman ini membantu kita menjelajahi dunia digital dengan aman. Ini juga membantu kita melindungi diri kita sendiri dan identitas kita. Dalam video ini, kita akan membahas dua jenis informasi ini. Kita akan belajar tentang risiko dan konsekuensi dari membagikan masing-masing jenis informasi. Bayangkan seperti ini, nomor KTP kamu itu pribadi. Kamu tidak akan membagikannya ke semua orang. Tapi restoran favoritmu, itu informasi publik. Tidak apa-apa untuk membagikannya dengan orang lain. Dengan memahami perbedaannya, kamu bisa membuat pilihan yang cerdas tentang informasi yang kamu bagikan. Pengetahuan ini membantumu tetap aman dan terlindungi di dunia maya. Informasi pribadi itu bersifat rahasia. Ini termasuk data yang dapat mengidentifikasi kamu. Informasi ini sensitif, perlu dilindungi. Contoh informasi pribadi termasuk nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Nomor KTP dan informasi keuangan juga bersifat pribadi. Catatan medis dan kata sandi juga termasuk dalam kategori ini. Informasi ini unik untukmu. Jangan dibagikan sembarangan. Membagikan informasi pribadi bisa berisiko, bisa menyebabkan pencurian identitas, bisa juga menyebabkan kerugian finansial. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa menyebabkan bahaya fisik. Penting untuk berhati-hati tentang siapa yang kamu bagikan informasi ini. Anggap informasi pribadimu seperti kunci rumahmu. Kamu tidak akan memberikan kunci itu kepada sembarang orang. Kamu akan menjaganya dengan hati-hati. Perlakukan informasi pribadimu dengan cara yang sama. Jaga keamanannya, jaga kerahasiaannya. Membagikan informasi pribadi bisa berakibat serius. Pencurian identitas adalah masalah utama. Penjahat bisa menggunakan informasimu untuk membuka kartu kredit atas namamu. Mereka bisa mengakses rekening bankmu. Mereka bahkan bisa melakukan kejahatan menggunakan identitasmu. Kerugian finansial adalah risiko lain. Penipu mungkin menggunakan informasi kamu untuk mencuri uangmu. Mereka mungkin menipumu agar memberi mereka akses ke rekeningmu. Ini bisa membuatmu dalam situasi keuangan yang sulit. Dalam beberapa kasus, membagikan informasi pribadi bahkan bisa menyebabkan bahaya fisik. Jika seseorang mendapatkan akses ke alamat rumahmu, mereka berpotensi membahayakan kamu atau keluargamu. Sangat penting untuk menyadari risiko-risiko ini. Selalu berhati-hati dalam membagikan informasi pribadimu. Ingat, begitu informasi tersebar, sulit untuk dikontrol. Pikirkan baik-baik sebelum membagikan apapun yang bersifat pribadi secara online. Lindungi dirimu dan identitasmu dengan memperhatikan risikonya. Informasi publik berbeda dengan informasi pribadi. Ini adalah informasi yang sudah tersedia untuk umum. Informasi ini tidak dianggap sensitif, umumnya aman untuk dibagikan. Contoh informasi publik termasuk artikel berita, alamat bisnis, dan nomor telepon. Catatan publik, seperti proses pengadilan, juga dianggap informasi publik. Membagikan informasi publik umumnya dianggap berisiko rendah. Tidak mungkin menyebabkan pencurian identitas atau kerugian finansial. Jenis informasi ini sering dibagikan secara bebas. Kita melihatnya di situs web, di koran, dan di media sosial. Meskipun membagikan informasi publik umumnya aman, penting untuk diingat bahwa konteks itu penting. Selalu pikirkan mengapa kamu membagikan informasi dan siapa yang mungkin melihatnya. Bahkan informasi publik dapat digunakan dengan cara yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Bagian 5. Konsekuensi membagikan informasi publik. Pikirkan sebelum memposting. Meskipun berbagi informasi publik umumnya dianggap aman, ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, membagikan alamat rumah seseorang secara publik dapat menyebabkan pelecehan atau penguntitan. Memposting tempat kerja seseorang di media sosial dapat mengundang kontak yang tidak diinginkan, atau bahkan membahayakan pekerjaan mereka. Bahkan, informasi yang tampaknya tidak berbahaya dapat memiliki konsekuensi negatif jika dibagikan tanpa berpikir. Misalnya, memposting foto liburan saat kamu masih pergi, dapat memberitahu pencuri bahwa rumahmu kosong. Sangat penting untuk diingat bahwa setelah informasi dibagikan secara online, sulit untuk mengontrol bagaimana informasi itu digunakan atau ditafsirkan.
Selalu pikirkan dampak potensial dari tindakanmu sebelum membagikan informasi apapun secara publik, meskipun tampaknya tidak berbahaya. Ingat, hanya karena kamu dapat membagikan sesuatu, tidak selalu berarti kamu harus membagikannya. Berhenti sejenak dan pertimbangkan konsekuensi potensial sebelum menekan tombol posting itu. Bagian 6. Keamanan dan privasi informasi, melindungi datamu. Keamanan dan privasi informasi sangat penting di era digital saat ini. Konsep-konsep ini berfokus pada melindungi informasi pribadimu dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Keamanan informasi melibatkan penerapan langkah-langkah untuk melindungi datamu. Ini termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan berhati-hati terhadap penipuan phishing. Privasi, di sisi lain, berfokus pada hakmu untuk mengontrol informasi pribadimu. Ini termasuk memahami pengaturan privasimu di media sosial, membatasi informasi yang kamu bagikan secara online, dan memperhatikan situs web yang kamu kunjungi. Melindungi informasi kamu memerlukan pendekatan proaktif. Dengan memahami pentingnya keamanan dan privasi informasi, tim dapat membuat strategies untuk melindungi dirimu sendiri dan datamu dari potensi ancaman. Bagian 7. Strategi untuk melindungi informasimu. Melindungi informasi pribadimu sangat penting dalam lanskap digital saat ini. Berikut adalah beberapa strategi utama untuk membantumu melindungi datamu. Kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang unik dan kompleks untuk semua akun online-mu. Hindari menggunakan informasi yang mudah ditebak seperti ulang tahun atau nama hewan peliharaan. Pertimbangkan untuk menggunakan pengelola kata sandi untuk menyimpan kata sandimu dengan aman. Autentikasi 2 faktor. Aktifkan autentikasi 2 faktor kapanpun memungkinkan. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskanmu memasukkan kode unik dari ponsel atau email selain kata sandimu. Waspadai penipuan phishing. Berhati-hatilah terhadap email, pesan teks, atau panggilan telepon yang meminta informasi pribadimu. Organisasi yang sah tidak akan pernah meminta kata sandi atau data sensitifmu melalui saluran ini. Batasi berbagi informasi. Perhatikan informasi yang kamu bagikan secara online, terutama di media sosial. Hindari membagikan alamat rumah, nomor telepon, atau detail sensitif lainnya secara publik. Tinjau pengaturan privasi. Tinjau dan sesuaikan secara teratur pengaturan privasi di akun media sosial dan platform online lainnya. Pastikan kamu memahami informasi apa yang kamu bagikan, dan dengan siapa. Dengan menerapkan strategi ini, kamu dapat secara signifikan mengurangi risiko informasi pribadimu jatuh ke tangan yang salah. Bagian 8. Menganalisis risiko keamanan berbagi informasi. Berbagi informasi, baik publik maupun pribadi, memiliki risiko keamanan yang melekat. Memahami risiko ini sangat penting untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang apa yang akan dibagikan dan bagaimana membagikannya. Informasi pribadi menghadapi risiko tertinggi. Berbagi data ini dapat menyebabkan pencurian identitas, kerugian finansial, dan bahkan bahaya fisik. Penjahat siber terus-menerus mencari cara untuk mengeksploitasi informasi ini untuk keuntungan mereka. Informasi publik, meskipun umumnya dianggap berisiko rendah, masih dapat digunakan dengan cara yang berbahaya. Berbagi alamat rumah seseorang secara publik misalnya, dapat membuat mereka terkena penguntitan atau pelecehan. Risiko keamanan yang terkait dengan berbagi informasi diperkuat di era digital. Internet menyediakan platform yang luas bagi penjahat untuk mengakses dan mengeksploitasi data. Sangat penting untuk menyadari risiko ini dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risikonya. Ingat, melindungi informasi kamu adalah proses yang berkelanjutan. Tetap terinformasi tentang ancaman keamanan terbaru dan perbarui praktik keamananmu. Bagian 9. Informasi publik versus pribadi. Perbedaan utama dan konsekuensinya. Informasi publik dan pribadi mewakili 2 kategori data yang berbeda, masing-masing dengan tingkat sensitivitas dan konsekuensi potensial yang berbeda untuk dibagikan. Informasi pribadi bersifat pribadi dan rahasia. Ini termasuk data yang dapat mengidentifikasi kamu, seperti nomor KTP, informasi keuangan, dan catatan medis. Berbagi informasi ini dapat menyebabkan pencurian identitas, kerugian finansial, dan bahkan bahaya fisik. Informasi publik, di sisi lain, sudah dapat diakses oleh publik.
Ini termasuk artikel berita, alamat bisnis, dan catatan publik. Berbagi informasi publik umumnya dianggap berisiko rendah, tetapi tetap penting untuk memperhatikan konteks dan konsekuensi potensialnya. Perbedaan utama terletak pada dampak potensial dari berbagi. Berbagi informasi pribadi dapat memiliki konsekuensi yang parah dan tahan lama bagi keamanan dan kesejahteraanmu. Informasi publik, meskipun umumnya lebih aman untuk dibagikan, masih dapat digunakan dengan cara yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menjelajahi dunia digital dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan membuat keputusan yang terinformasi tentang informasi apa yang akan dibagikan, kamu dapat melindungi dirimu sendiri dan orang lain dari potensi